Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang kita akan membahas mengenai job analysis and job evaluation dalam mata kuliah manajemen kinerja. Ya, pada pertemuan hari ini ada dua bahasan. Yang pertama analisis pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Apa perbedaannya, apa hubungannya, akan kita dalami lebih lanjut. Yang pertama terkait dengan analisis jabatan. Analisis jabatan sendiri adalah prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari jabatan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Nah, sebenarnya analisis jabatan sendiri adalah proses untuk membuat deskripsi jabatan. Jadi jangan heran, deskripsi jabatan datang dari mana? Deskripsi jabatan datang dari proses yang kita lakukan yang namanya adalah analisis jabatan. Nah, di dalam analisis jabatan biasanya terdiri dari daftar jabatan, kemudian tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi jabatan, ya, dan tanggung jawab dari pekerjaan yang dia lakukan. Kemudian deskripsi jabatan yang baik harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa alasan keberadaan sebuah jabatan atau pekerjaan tersebut ada? Jadi, di dalam deskripsi jabatan artinya harus menjelaskan kenapa jabatan tersebut ada. Misalnya, jabatan sales supervisor. Sales supervisor itu fungsinya apa dalam organisasi. Dia harus memberikan kontribusi apa terhadap organisasi dan sebagainya. Biasanya dijelaskan dalam deskripsi jabatan. Kemudian apa yang diharapkan dicapai dari jabatan tersebut. Jadi ada harapan-harapan ya yang bisa dicapai dari adanya jabatan tersebut. Seberapa jauh fungsi dan kompleksitas pekerjaannya. Ya. Apa saja tugas dari sales supervisor. Kompleksitasnya, dia supervisor berhubungan dengan siapa saja. Kemudian di mana posisi dan bagaimana hubungannya dengan jabatan lain. Ya. Artinya bagaimana koordinasinya dengan jabatan yang ada. Ya. Apakah dengan bawahan, apakah dengan atasan, apakah dengan lintas divisi. Apa kemampuan dan pengetahuan khusus yang harus dimiliki dan seberapa lama, seberapa dalam harus dikuasai. Ya, ada kemampuan-kemampuan dan pengetahuan tertentu yang harus dimiliki oleh seorang supervisor. Apa batasan pengambilan keputusan, otoritas dan kewenangan. Jadi misalnya tingkat keputusannya terkait dengan anggaran, kemudian otoritasnya, kewenangan mungkin memberikan rekomendasi ya, dan lain sebagainya. Apa sumber daya yang dikelola oleh jabatan ini? Ya, bisa saja mesin, kemudian sumber-sumber daya lain yang bersifat tangible. Kemudian apa elemen manajerial yang dibebankan pada jabatan ini? Berikutnya dalam proses analisis jabatan ada 5 hal yang perlu dilaksanakan. Yang pertama adalah merencanakan proses. Nah, dalam merencanakan proses ini kita harus mempersiapkan dulu kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan analisis jabatan. Kemudian mempersiapkan kebutuhan dan mengkomunikasikan. Biasanya persiapan untuk membuat analisis jabatan ini kita membuat daftar-daftar pertanyaan. Kita harus mungkin dengan metode tertentu ya, kita harus mempersiapkan apa saja sih data-data yang kita perlu tanyakan ya, seperti itu.
Kemudian berikutnya ya tentu mengkomunikasikannya, memberikan pertanyaan kepada orang-orang yang relevan untuk ditanyai. Kemudian melaksanakan proses, kemudian mengembangkan deskripsi jabatan ya berdasarkan hasil data yang kita dapatkan, nanti kita kembangkan deskripsi jabatan. Dan terakhir adalah melakukan pengupdatean terhadap job desk yang sudah kita buat. Ada 3 metode pengumpulan data. Ini adalah proses kedua dalam proses analisis jabatan ya, mempersiapkan kebutuhan dan mengkomunikasikan. Metode pengumpulan data ini yang pertama adalah observasi. Observasi ini adalah melakukan pengamatan. Hanya saja ketika kita melakukan observasi biasanya lebih cocok pada pekerjaan yang aktivitasnya banyak dalam hal teknis lapangan. Misalnya operator mesin, ya, juga pekerjaan-pekerjaan teknis ya. Kemudian OB. Nah, kita bisa mengumpulkan data dari pekerjaan yang dilakukan OB atau operator mesin hanya dengan melakukan observasi. Namun tidak cocok dengan pekerjaan yang membutuhkan analisis dan pengetahuan. Ya, misalnya pengajar ya, entah itu dosen atau guru, tidak cocok juga pada misalnya peneliti atau supervisor atau manajer ya. Karena di sana butuh analisis sehingga kita tidak bisa mengamati hasil analisisnya. Karena hasil analisis merupakan olah pikiran sehingga observasi tidak cocok jika kita melakukan analisis jabatan. Ya. Kemudian kita lakukan mungkin metode yang lain bisa kita lakukan adalah wawancara. Ya. Wawancara ini metode yang paling banyak digunakan dan paling cepat mengumpulkan datanya. Karena biasanya lebih tepat waktu, kita bisa langsung konfirmasi terhadap pemegang jabatan tertentu, pekerjaan tertentu, ya kita langsung bisa klarifikasi ketika ada kekurangan data yang kita perlukan. Yang terakhir ada survei dengan pertanyaan. Ya, biasanya kita meminta karyawan mengisi kuesioner. Informasi yang didapat biasanya lebih akurat. Hanya saja kesulitan dari metode ini adalah membuat kuesioner, mendesain kuesioner yang tepat. Ya. Perlu banyak waktu dan biaya untuk pengembangannya. Nah, informasi dari analisis jabatan, maksudnya adalah tadi kita akan melakukan metode survei, ya, metode pengumpulan data. Data ini kita kumpulkan dari siapa? Kita observasi ke siapa? Kita wawancara ke siapa? Kita survei ke siapa? Nah, kita bisa mendapatkan informasi dari konsultan ahli, biasanya eksternal ya, yang memang dia mungkin seorang ahli dalam job analysis, biasanya kita sebut sebagai job analyst. Kemudian dari pelanggan, bisa kita literatur, kemudian pemegang jabatan, dokumen dan peralatan, kemudian penyelia atau supervisor. Nah, dari sinilah kita bisa mendapatkan informasi mengenai analisis jabatan yang mungkin sifatnya juga pendukung ya. Kalau tadi misalnya observasi, wawancara, survei, pertanyaan, bisa kita lihat ke orang yang bekerja ya, misalnya pemegang jabatan. Nah, informasi lain sifatnya pendukung bisa kita dapatkan dari konsultan ahli, pelanggan, literatur, dokumen dan peralatan, kemudian penyelia. Manfaat dari analisis jabatan ya, pertama pengembangan organisasi. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi analisis jabatan ini meliputi pola proses